Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, menyaksikan orang yang sekarat. Pengalaman ini dialami oleh tetangga saya. Melihat orang menggelepar dan meregang nyawa di RS Budi Rahayu Pekalongan. Pengalaman yang cukup seram ini dialami oleh tetangga saya, sebut saja namanya Pak H. Waktu itu sekitar tahun 2014. Istri Pak H jatuh sakit karena hampir semua rumah sakit di Batang, Jawa Tengah penuh. Terpaksa istri Pak H dirawat pada sebuah rumah sakit di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Namanya Rumah Sakit Budi Rahayu. Rumah sakit ini sudah ada semenjak tahun 1966 dan pendirinya kalau nggak salah suster dari Belanda. Konon, menurut cerita, rumah sakit ini terkenal sangat angker dan wingit. Kembali ke cerita, istri Pak H pun dirawat di RS Budi Rahayu. Dan orang yang selalu setia menunggu adalah suaminya, yaitu Pak H. Sedangkan kedua anak Pak H sudah pada sibuk ngurusin keluarganya sendiri-sendiri. Apesnya Bu H ini sakitnya pas bersamaan dengan bulan Ramadan atau bulan puasa. Dan menjelang lebaran tahun 2014, otomatis kebanyakan orang-orang saat itu sudah pada bersiap merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kondisi kamar perawatan pun mulai kosong karena kebanyakan pasien sudah pada pulang. Hanya beberapa orang saja di kamar kelas 3, satu kamar 8 orang. Masing-masing ranjang diberi penutup kain gorden. Malam pertama Pak H menunggui istrinya. Pak H sering mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti suara langkah kaki tapi nggak ada orangnya. Sampai gorden jendela yang terlihat menutup dan membuka sendiri. Dari 8 pasien di kamar perawatan itu, ada seorang pasien di samping ranjang istri Pak H ini yang selalu sendirian. Menurut cerita Pak H, pasien ini seorang perempuan berumur sekitar 50 tahunan yang berasal dari daerah Kaliboyo, Batang. Namun tidak ada satupun sanak saudara yang menungguinya. Padahal pasien ini memiliki beberapa anak. Di siang hari, di sela-sela Pak H menunggui istrinya, si pasien ini sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak H dan sempat menawari buah pisang kepada Pak H dan Bu H. Pasien ini memiliki banyak penyakit yang kronis dan kondisinya lemas. Untuk bangun dan duduk saja susah. Selepas waktu isya, kondisi sekitar ruangan perawatan sangat sepi. Kebanyakan pengunjung pasien sudah pada pulang, apalagi waktu itu pas hari raya. Jadi kebanyakan orang sudah pada libur dan merayakan lebaran. Nasib Pak H dan Bu H harus lebaran di rumah sakit. Sekitar jam 9 malam, para pasien di kamar perawatan tempat Bu H ini sudah pada tidur. Waktu itu hanya Pak H saja pengunjung yang ikutan menemani pasien, sementara yang 7 pasien lain tidur sendiri-sendirian. Tepat jam 12 malam, Pak H yang tertidur beralaskan tikar di bawah ranjang Bu H terbangun karena mendengar suara orang ngorok.
Akhirnya Pak H hanya terduduk sendirian, sementara orang lain atau pasien sudah pada tidur. Jam 1 malam suara ngorok pasien di samping Pak H terdengar sangat keras. Pak H sempatkan melongok sambil membuka gorden pembatas. Ternyata pasien di sebelahnya itu mulai gerak-gerak. Pak H mau nolongin juga ngeri, apalagi katanya di atas Ethernet terlihat bayangan putih yang seliwer-seliwer. Jam 1:30 pagi, si pasien terlihat meronta dan menggelepar laksana orang dicekik. Dan kata Pak H, pasien ini seperti marah dan menyebut satu persatu anaknya. Pasien ini mungkin marah kepada anak-anaknya karena di saat-saat ibunya sakit keras, tidak ada satupun anaknya yang menungguinya. Pak H merasa kebingungan dan agak ketakutan melihat kejadian yang dialami pasien sebelah. Mau pergi tapi takut ninggalin istrinya. Kalau nggak pergi nggak ada yang nolongin si pasien. Pak H coba melengok gorden lagi. Si pasien matanya mulai memandang ke atas dan melotot. Seluruh badannya terlihat mengejang. Akhirnya Pak H ini berlari keluar dan segera melapor ke pos satpam. Singkat cerita, udah di pos satpam dan Pak H segera berlari menuju kamar pasien tersebut. Melihat pasien sudah gawat, satpam tidak berani bertindak sendiri. Dia segera melapor ke perawat yang berjaga. Perawat dan satpam pun mulai memberikan pertolongan kepada pasien, sementara Pak H hanya bisa melihat di sela-sela gorden pembatas. Petugas lalu memberikan selang oksigen, tapi tampaknya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu petugas menekan-nekan dada pasien, tapi terlambat, si pasien rupanya sudah lewat. Setelah itu petugas segera melapor dan mengabari kepada keluarga pasien. Menurut Pak H, hari itu juga pasien yang sudah meregang nyawa tersebut langsung digulung dengan kain spray dan dibawa dengan ambulan menuju rumah sanak saudaranya. Pelajaran buat kita semua, bila orang tua sedang sakit, sebisa mungkin ada salah satu anaknya yang menungguinya. Bisa jadi pasien yang meregang nyawa sambil marah, memanggil anak-anaknya itu, matinya nggak tenang. Na'udzubillah min dzalik. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka dengan video di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.